Aksi Nyata Modul 2.3 bersama saya, Fitria Ervina Wasti Tumewang, KGP Angkatan 9, SD Impres Maliku, Kabupaten Minahasa Selatan. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, saya melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat. Di dalamnya, saya menanyakan tujuan yang dilaksanakan oleh rekan sejawat di kelas untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Di dalam percakapan pra-observasi yang dilaksanakan sebagai persiapan awal sebelum nanti rekan sejawat melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Di dalamnya, saya melakukan dan saya bertanya beberapa pertanyaan, di antaranya, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh rekan sejawat? Kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh rekan sejawat? Dan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang ingin dan akan dilaksanakan oleh rekan sejawat. Pada saat saya melakukan supervisi di kelas, saya mengobservasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Saya melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada pasca observasi. Saya membagikan lembar Terakhir, kepada mereka. Lakukan percakapan dan sangat senang. pasca observasi dengan pengajar praktek. Bersyukur dan sangat Setelah mendapat data dari hasil boleh supervisi, itu dengan, saya melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan pengajar antusias praktek. kuesioner dan mereka merasa Saya senang mempraktikkan karena dengan kehadiran saya pemberian umpan balik berbasis mereka fungsi semakin dan percakapan kompetensi poin. mereka juga sebagai Dalamnya seorang ada guru. refleksi Dan kepada dan murid juga demikian, mereka sangat senang, anak-anak sangat antusias dan mereka jadi ingin Bu, kapan lagi ya buat seperti ini. Jadi itu refleksi saya ketika mengadakan kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada kepala sekolah, rekan guru dan berarti karena Ibu Fitri selama ini apa yang Ibu Fitri dapatkan, Ibu Fitri bagikan sehingga respon dari mereka pun sangat baik di kuesioner tersebut. Nah, kedepannya apa yang akan Ibu Fitri lakukan dari hasil itu kan tentunya banyak harapan juga ya dari rekan-rekan guru. Apa yang akan Ibu Fitri lakukan? Kedepannya tentu saya akan tetap berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi apa yang saya dapatkan itu bukan untuk diri saya sendiri saja, tetapi saya mampu berbagi kepada rekan sejawat, kepala sekolah, murid dan seluruh warga sekolah yang ada di SD Impres Maliku ini. Ibu Fitri sudah merencanakan untuk menerapkannya ataupun Ibu Fitri sudah menerapkan di dalam kelas? Sudah mulai menerapkan. Bisakah Ibu Fitri ceritakan penerapan pembelajaran sosial emosional yang Ibu Fitri lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Ya, tentunya untuk saat ini karena baru di modul 2.2 sudah mulai menerapkan. Jadi ketika saya sudah mulai menerapkan ini pembelajaran sosial emosional, anak-anak sangat antusias, mereka sudah ada perubahan. Jadi ketika ada dalam pembelajaran saya membuat strategi saya membuat dalam bentuk teknik stop. Nah, dalam bentuk teknik stop itu saya membuat saya dan anak-anak itu membuat suasana yang misalnya sudah di jam-jam kritis itu ya. Jadi kami buat teknik stop dan mereka bersyukur. Jadi malah ada anak-anak yang bilang, Bu, ulang. Jadi mereka suka seperti itu. Nah, dan saya juga membuat semacam ice breaking untuk membuat anak-anak senang dalam pembelajaran. Karena kita tahu bersama ketika jam-jam kritis itu sudah jam-jam 10 ke atas, anak-anak itu mulai mengantuk. Jadi apa yang mereka buat, bunyi-bunyi dan apa, jadi kita buatlah pembelajaran yang ice breaking yang menyenangkan mereka, yang di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional.
Nah, tentunya semua berasal dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan kemampuan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan bagaimana mereka mulai bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Bukan cuma baru mulai tapi sudah banyak Iya, yang Ibu lakukan. Sudah dilakukan. Karena saya seperti yang Ibu katakan tadi, respon anak-anak Iya, juga sangat. sangat baik. Jadi minta diulang karena mungkin Iya. mereka merasa senang Senang. ketika belajar. Nah, apa harapan Ibu Fitri dari penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas? Harapan saya ya, anak-anak itu bisa mengontrol emosi mereka. Jadi yang awalnya mereka cepat marah, tetapi dengan pembelajaran sosial emosional ini mereka jadi mulai mengontrol dari motivasi dirinya mereka seperti ini. Jadi bukan saja untuk kelas saya di dalam kelas, tapi saya ingin berharap semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan semua warga sekolah bisa belajar pembelajaran sosial emosional. Berarti kesadaran diri anak-anak ya, karena ketika anak-anak sadar bahwa Ya. tugas mereka di sekolah Ya. untuk belajar, kemudian Ibu Fitri juga sisip dengan Ya. permainan, jadi mereka bisa merasakan bisa bermain sambil belajar. Ya. Makanya mereka mungkin lebih senang belajar dengan Ya. Ibu Fitri ya. Luar biasa harapan Ibu Fitri, bukan cuma penerapan di dalam kelas, Ya. tapi Seluruh warga sekolah juga mulai Ibu Fitri bagikan praktik baiknya sehingga rekan-rekan guru yang lain juga bisa menerapkannya. Kan metode apa praktika perubahannya? Jadi Ibu menggunakan metode Bagja dalam proses menerapkan, mewujudkan prakarsa perubahan diri ya. Sudah sampai di tahapan mana? Jadi Ibu Fitri sudah sampai di atur eksekusi. Boleh Ibu Fitri ceritakan bagaimana prosesnya sampai sudah di atur eksekusi? Apa yang Ibu lakukan? Tentunya saya sebutkan dulu visi saya ya sebagai guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan murid yang unggul, berkarakter, dan berbudaya dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ketika saya menyusun visi seperti ini, saya membuat metode-metode. Di dalamnya saya sudah mulai membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita tahu bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini strateginya adalah bagaimana kita melihat kesiapan murid, kita melihat minat murid, dan profil belajarnya murid atau kebutuhannya murid. Tentunya semua harus terpenuhi. Nah, di dalamnya itu ada kesadaran diri dari murid, ada budaya positif yang membagikan lembar kuesioner kepada mereka. Mereka sangat antusias dan sangat senang. Dari kepala sekolah merasa bersyukur dan sangat Terima bahagia. kasih. Terlebih Salam boleh dan mengikuti seminar itu bahagia. dengan